ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Kalau kita bicara Natal, kan dunia taunya bahwa ini adalah ulang tahunnya Yesus. Dan kalau bicara tentang ulang tahun, kudunya kan ada yang ulang tahunnya di tengah-tengah perayaan ulang tahun. Saudara mau ketemu sama yang ulang tahun hari ini? Boleh kita panggil dia? Boleh kita undang dia? Atau jangan-jangan hari ulang tahunnya justru yang ulang tahunnya gak datang, saudara. Dan seringkali itu yang terjadi di dalam Natal-Natal yang menjadi rutinitas. Natal-Natal yang menjadi satu kebiasaan aja gitu karena kan Natal gitu. Jadi Natal tuh identik banget sama pesta, Natal identik banget sama makan-makan. Bahkan kalau kita ulang tahun, merayakan ulang tahun, biasanya kalau saya ulang tahun ditanya, makan-makannya di mana? Nah, saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi biasanya kalau di gereja ini punya tradisi, setiap kali ada yang ulang tahun, pasti akan ditanya makan-makannya di mana? Dan setelah makan-makannya di mana, terus diajakin makan-makan, ada yang tiba-tiba nyanyi, hari ini. Dan dirayakan dengan demikian rupa. Dan saya pernah ngalamin saudara ulang tahun, teman ulang tahun itu di sekolah karena zaman-zaman anak sekolah, zaman-zaman anak lagi nakal-nakalnya gitu, SMP, SMA. Terus ada yang bawa telur. Jadi yang ulang tahun diam-diam, ayo kita rayain, selamat ulang tahun, dinyanyiin ulang tahun, happy birthday to you, ceplok aja kepala di sini. Ada telur, terus ada terigu dan lain sebagainya. Itu zaman-zaman jahiliyah. Dan saudaraku, kalau kita bicara tentang perayaan Natal, hari ulang tahun, sebenarnya yang ulang tahun itu kan harusnya ada di tengah-tengah perayaannya. Dan saya percaya walaupun kita nggak bisa ngelihat Yesus pada hari ini, dia ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita karena apa? Karena hati yang menyembah. Dan sekali lagi, saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali datang pada hari ini di tempat ini. Dan mungkin ada beberapa di antara saudara yang datang karena mungkin sudah diundang. Atau mungkin saudara katakan, saya ingin menghormati, ada teman-teman yang lagi Natalan dan saya mau datang. Puji Tuhan, you are welcome. Saudara, selamat datang. Tetapi mungkin ada di antara saudara juga yang saya nggak tahu ini Natal yang keberapa buat saudara. Kalau ini adalah Natal yang ke-48 buat saya. Saudara nggak bersama dengan saya kayaknya. Saya nggak tahu ada di antara saudara mungkin ini adalah Natal yang pertama buat saudara. Tapi ada mungkin ini yang Natal ke-67 buat saudara. Atau juga mungkin Natal yang ke-80 buat saudara. Karena setiap tahun saudara merayakan Natal dan udah jadi biasa. Tapi pada pagi hari ini, pada perayaan Natal kali ini, saya ingin mengajak kepada saudara semua, walaupun sekali lagi kita nggak bisa ngelihat Yesus yang ulang tahun ada di tengah-tengah kita, tetapi ketahuilah dia Allah yang hidup, dia Tuhan, dia Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Dan walaupun dia nggak kelihatan secara tubuh, tapi rohnya ada di tengah-tengah kita. Kehadirannya ada di tengah-tengah kita dan itulah yang akan kita rayakan. Itulah yang akan kita ucapkan syukur bersama-sama dan kita percaya betul bahwa hari ini adalah perayaan mengenai apa dan siapa dia. Apa yang dia lakukan dan siapa dia sesungguhnya yang saya ingin sampaikan buat saudara. Saudara siap untuk ini? Ada satu lagu, nginget tadi film, ada satu lagu yang udah lama banget gak dinyanyiin. Lagu ini waktu saya masih remaja. Saya tempted untuk nyanyi. Nggak boleh kayaknya, udah saya khotbah aja deh. Kira-kira boleh gak saya nyanyi sebentar saudara? Boleh apa boleh benar? Ada satu lagu, mana gitarnya tadi ya? Oke. Boleh saya main gitar sebentar saudara? Di gereja ini apapun boleh. Terima kasih buat kebaikan saudara. Pinjam gitarnya sebentar.
dulu pernah jadi pemain gitar, sekarang jadi pengamen. Ada satu lagu yang bagus banget saudara. Dan saya pikir ini akan menolong kita untuk bisa nginget lagi apa yang Yesus sudah lakukan sebenarnya. Dan kenapa dia datang ke dalam dunia ini. Oh ditepokin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dia menderita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kan dari kecil, Jim, thank you. Dari kecil banyak orang yang merindukan Natal karena bisa liburan. Banyak orang yang merindukan Natal karena bisa dapat kado. Banyak orang yang merindukan Natal karena bisa makan-makan setelah itu. Gak ada salahnya dengan liburan, gak ada salahnya dengan kado. Gak ada salahnya dengan makan-makan, pesta setelah Natal, gak jadi masalah. Tapi jangan lupakan, sama seperti kalau kita ulang tahun. Gak ada salahnya kita liburan waktu ulang tahun, gak ada salahnya kita makan-makan, merayakan waktu ulang tahun. Gak ada salahnya kita nyanyi-nyanyi waktu ulang tahun. Tetapi yang paling penting adalah apa makna kehidupan kita kalau kita ditambahkan usia kita 1 tahun lagi. Sudah bersama dengan saya? Tuhan tolong kami untuk bisa ngerti firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya apa yang kami baca, yang kami dengar mengenai Yesus Kristus yang adalah Tuhan.
Itu sampai pesannya buat kami semua di hari ulang tahunmu pada hari ini. Berfirmanlah buat kami sekali lagi, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ada 6 alasan yang Yesus sendiri katakan kenapa dia datang ke dalam dunia ini. Ada 6 alasan, saudara. Dan ada 6 perkataan Yesus sendiri yang katakan kenapa dia datang ke dalam dunia. Kenapa dia harus dilahirkan. Dan 6 perkataannya ini adalah 6 perkataan kalau menurut saya yang menjadi jawaban buat kebutuhan seluruh umat manusia. Dan oleh sebab itu tidak ada lagi alasan orang katakan bahwa dia bukan Tuhan. Dia adalah Yesus, Tuhan. And this is our God. Inilah Tuhan yang kita sembah. Inilah Tuhan yang seluruh umat Kristen sembah di dalam dunia ini. Dan masih banyak lagi yang akan menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dia satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan dia sendiri dengan berani katakan itu. Dan gak ada nabi lain yang berani katakan, seberani dia katakan apa yang dia katakan ini, saudara. Ada 6 hal yang dia katakan. Yang pertama, Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Kalau saudara baca ayat ini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Konteksnya adalah cerita mengenai Sakius. Saya pernah khotbahkan ini buat saudara. Sakius adalah seorang pemungut cukai yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Dia seorang Yahudi, tapi dia seorang pemungut cukai yang bekerja untuk orang-orang Romawi. Jadi dia seperti pengkhianat buat bangsanya. Jadi dia ambilin, dia kolek semua taxes, semua pajak-pajak dari rakyat Yahudi, lalu dia persembahkan kepada orang Romawi, tapi dia sendiri nyatut, dia sendiri ambil uang. Jadi dia ini orang yang sangat rusak sekali, saudara. Dibenci banyak orang Yahudi dan dia membutuhkan keselamatan. Karena walaupun uangnya banyak, walaupun dia banyak hartanya, dibilang katanya basah banget usahanya. Jadi dia punya segala sesuatu, dia bisa apa aja, saudara. Dia seorang pemimpin yang masih muda, tapi dia adalah orang yang kesepian. Dia adalah orang yang sepertinya tertolak dalam masyarakat. Ada sesuatu yang kurang dari hidupnya. Dan ketika dia mencari Yesus, Yesus menemukan dia. Dan Yesus bilang pada akhirnya, karena ada banyak orang-orang Yahudi gak suka ketika Yesus masuk makan di rumahnya Sakius. Karena Yesus mampir ke rumah Sakius dengan sengaja. Dan ada banyak orang bilang, dia makan sama orang berdosa. Dia makan sama orang jahat. Dia makan bareng-bareng. Duduk semeja apalagi sama orang-orang yang kayak begituan. Gak beres itu orang-orang kayak begitu dan termasuk dia juga gak beres. Lalu Yesus katakan kalimat ini, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, buat apa Yesus nyari sesuatu yang hilang? Saya punya satu cerita yang sebenarnya sangat simple. Saya ilustrasikan aja inilah, saudara. Ini kan, saudara, menurut saudara nggak tahu harganya berapa ya? Saya nggak tahu ini harganya berapa. Tapi kalau menurut saudara, kalau botol ini tutupnya hilang, tutupnya jatuh gitu, terus ngegelinding. Nggak tahu kemana. Menurut saudara saya akan cari tutupnya atau enggak? Saya akan cari ya, betul apa enggak? Kenapa saya harus cari? Supaya, udah tua. Supaya ini nggak tumpah. Jadi saya harus tutup lagi. Lain kalau ini udah kosong. Kalau ini udah kosong dan tutupnya jatuh nggak tahu ada di mana, bodoh teing. Saya tinggalin aja, saya buang aja karena udah nggak ada artinya sama sekali. Sudah ngerti maksud saya? Jadi kalau Yesus dari sorga dia mau datang ke dalam dunia, lalu dia katakan aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya yang hilang itu berharga buat Yesus. Artinya yang hilang itu sangat penting buat Yesus. Dia harus cari dengan sungguh-sungguh sampai ketemu. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Mencari saudara dan saya yang kadang-kadang hilang-hilangan. Dan seringkali juga gak puguh hidupnya. Gak tahu apa maksud tujuan hidupnya. Jalan nyasar kemana-mana. Pikiran nyasar kemana-mana. Pikirannya hilang, gak tahu ada di mana. Yesus mencari orang-orang seperti ini. Dan dia katakan, karena engkau berharga di mataku. Karena engkau mulia bagiku. Karena engkau berarti bagiku. Karena aku mengasihi engkau. Aku sayang sama engkau. Aku gak mau kamu sampai masuk ke neraka. Karena engkau terhilang. Aku mau kamu ditemukan. Untuk inilah dia datang. Dan Yesus dengan sangat tegas
Dia ngomong, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa harus cari yang hilang? Karena yang hilang itu sangat berharga buat dia. Dan yang hilang itu adalah manusia. Saudara, sebenarnya saya berpikir kalau kita punya banyak yang kayak beginian terus jatuh satu, kita bisa cari yang lain. Dan kita akan bilang begini, Tuhan daripada nyelamatin yang satu itu udah belangsak banget, itu udah habis-habisan, udah hancur-hancuran hidupnya. Ngapain dia mah diselamatin, udah dia mah jauhin. Sampai masyarakat aja jauhin dia, keluarga aja gak ada yang mau terima dia. Tapi justru orang seperti itu yang Yesus datang. Untuk orang-orang seperti ini Yesus mau mati. Untuk orang-orang seperti ini Yesus mau peluk mereka dan rangkul dan mau bilang begini, aku datang untuk cari kamu loh. Dan mungkin ada orang-orang sekitarnya akan bilang begini, tapi kan Yesus banyak yang lain yang lebih bagus. Banyak yang lain yang lebih mulia hidupnya. Banyak yang lain yang benar hidupnya. Itu udah gak benar, ngapain diselamatin? Perkataan dia yang kedua. Perkataan dia yang kedua bilang begini. Lukas 5 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, karena banyak orang yang bilang, ngapain nyelamatin orang kayak begitu? Ngapain datang buat orang yang kayak begitu? Ngapain duduk makan sama-sama sama orang kayak begitu? Ngapain? Kenapa? Kan masih banyak orang bener. Itu orang gak bener, ngapain? Untuk diselamatkan, ngapain? Didoain, ngapain? Untuk dibawa-bawa ke dalam rumah Tuhan dan lain sebagainya. Ngapain? Masih banyak orang bener. Yesus berkata kayak begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya yakin orang normal kalau sehat-sehat aja gak mau ke dokter. Wong orang sakit aja gak mau ke dokter, takut ketahuan sakitnya. Tapi justru orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Orang yang terluka yang membutuhkan dokter. Orang yang sakit hatinya yang membutuhkan kesembuhan. Orang yang sakit hubungan-hubungannya yang memerlukan dokter bisa menyembuhkan. Dan yang kedua waktu Yesus katakan aku datang, justru untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Dan saya percaya di tempat ini gak ada satupun orang yang sehat. Termasuk saya. Makanya kita datang sama Tuhan. Dan kita mau buka tangan kita buat dia. Aku perlu engkau Tuhan. Karena aku mau disembuhkan oleh Tuhan. Untuk itulah dia datang. Bukan supaya saya dapetin hadiah-hadiah yang besar gitu, enggak. Supaya saya disembuhkan. Untuk itulah dia datang. Dan kalau ada di tempat ini, termasuk saya nih. Saya lagi menyelidiki diri saya. Termasuk kita semua yang ada di tempat ini. Kalau kita datang bilang begini, saya gak butuh Tuhan, saya gak butuh dokter, saya gak butuh, saya sehat-sehat aja, I'm fine. Saya punya semuanya kok, saya udah dapat, saya punya usaha bagus, saya punya ini semuanya, keluarga saya baik-baik, semua anak-anak, cucu, apalagi mantu, semuanya saya sehat aja, semuanya baik-baik. Saya gak terlalu perlu Tuhan, dia gak datang buat saudara. Dan pagi ini firman ini bukan buat saudara. Karena Tuhan gak datang buat orang benar. Dia datang buat orang yang berdosa. Dia datang buat orang yang terluka. Dia datang buat orang yang buka tangan dan bilang ngaku sama dia, aku butuh Tuhan. Selama hidupku aku butuh Tuhan. Aku tahu aku berhasil. Aku ngerti bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi ada sesuatu di dalamku yang sepertinya Tuhan, aku perlu disembuhkan oleh Tuhan. Dan gak bisa ada satupun siapapun manusia manapun yang bisa menyembuhkan aku. Kecuali yang menciptakan aku. Dan aku mengucap syukur untuk itu engkau datang. Untuk menyembuhkan aku. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara pada pagi hari ini yang datang dengan perasaan seperti itu. Yesus hari ini datang buat saudara. Yang ketiga, saudara. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, dunia kita sekarang ini dipenuhi oleh begitu banyaknya ambisi-ambisi pribadi. Dunia kita dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menjadi number one, jadi nomor satu. Orang-orang yang ingin jadi yang terhebat, orang-orang ingin jadi yang terkuat, ingin menjadi yang segala-galanya gitu. Saudara, gak ada yang salah kalau mau menjadi nomor satu. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah untuk menjadi yang terbaik. Bagus, saudara. Gak ada salahnya untuk menjadi yang terkuat mungkin begitu. Yang terkuat makan, yang terkuat tidur. Nggak ada yang salahnya nggak ada salahnya maksud saya untuk jadi yang nomor satu. Nggak ada salahnya untuk menjadi yang terbaik. Kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Tetapi Yesus katakan begini, saudara. Aku datang bukan untuk jadi yang nomor satu. Aku datang nggak jadi yang terbaik, nggak. Aku datang untuk melayani supaya orang yang kulayani justru jadi nomor satu. Supaya orang-orang yang kulayani hidupnya jadi naik. Jadi yang terbaik dia. Namun sikap ini, saudara, sebenarnya adalah pelajaran yang Yesus berikan untuk kita hidup dalam dunia ini sekarang. Karena nomor satu adalah akibat, bukan tujuan. Saudara gak bersama dengan saya? Nomor satu itu bukan tujuan. Nomor satu itu adalah akibat. Jadi yang terbaik itu bukan tujuan. Jadi yang terbaik itu adalah akibat. Saudara jadi hebat dan lain sebagainya. Itu sudah diberkati luar biasa. Itu adalah akibat. Bukan tujuan. Kalau orang tujuannya jadi nomor satu. Begitu ada orang yang jago jadi nomor satu. Dia tendang. Begitu ada orang kelihatan lebih hebat. Dia sikut. Begitu ada orang yang usahanya lebih maju. Dia guna-guna. Supaya jangan maju, supaya gue lebih maju gitu. Nah, saudara, dunia ini kan begitu. Jadi kalau dunia berpikirnya untuk jadi nomor satu, jadi lebih hebat, jadi paling canggih, jadi segala-galanya. Wah, pokoknya saya. Sekali saya mau ulangi ini buat saudara. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Kayaknya itu udah di dalam kepala banget tuh. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya selalu mau jadi nomor satu. Di keluarga sama, di bisnis sama, di kerjaan sama. Kalau semuanya saya yang mesti dilayanin. Saya dong, saya kan nomor satu, saya yang mesti dilayanin. Semuanya saya, berantem. Tapi Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang hebat supaya hidup kita justru jadi kaya, hidup kita jadi terhormat, hidup kita jadi terpandang, hidup kita jadi number one. Tapi itu bukan tujuan. Karena barang siapa ingin menjadi yang nomor satu kata Yesus, dia harus melayani. Come on, saudara bersama dengan saya katakan amin. Makanya kenapa di dunia ini ada yang namanya servant leadership. Dunia manapun sekarang saudara, perusahaan manapun lagi ngajarin gimana caranya jadi pemimpin hamba. Dan itu Yesus yang ngajarin. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini supaya dunia jadi benar. Kalau enggak dunia jadi tambah enggak benar. Karena semuanya serba saya. Tapi Yesus ngajarin ini. Barang siapa ingin jadi yang terbesar, dia harus melayani. Barang siapa harus jadi terbesar, dia enggak, jangan bilang gini, layani gua karena gua mau jadi yang terbesar. Enggak. Justru kamu harus melayani. Buktinya adalah, saya mau kasih bukti buat saudara. Saudara bisa sebutkan, ini saya pernah khotbahkan ini udah lama sekali. Tapi saya ingat cerita ini dan saya ingin ceritakan buat saudara. Kalau saudara udah pernah dengar cerita ini, tahan aja. Kalau saudara mau ketawa, ketawa aja. Tapi kalau saudara belum pernah dengar cerita ini cerita bagus buat saudara. Contoh apa yang Yesus ajarkan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Saya mau saudara sebutkan satu perusahaan apa yang paling dicari dalam dunia saat ini atau yang laku banget dagangannya hari ini. Saudara gak usah sebutin namanya, taruh aja dalam pikiran saudara. Saya mau sebutkan satu, ini kejadian udah lama. Saya ambil satu contoh, saya pakai merek, saya minta ampun, tadi banyak merek di sana tapi mereka gak pernah bayar sama kita. Oke. Tapi ada satu namanya Singapore Airlines. Banyak orang kalau terbang naik Singapore Airlines kayaknya jalannya lebih gagah gitu. Ya, kalau naik pesawat Bam Bim Bum gitu jalannya begini. Tapi kalau naik Singapore Airlines, naik apa? Singapore Airlines, jalannya gini.
Terus difoto, cekrek, di-upload di IG Singapore Airlines. Satu kali ada teman hamba Tuhan yang punya teman, saudara, cerita. Gua mau buktiin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang terhebat katanya. Kenapa? Karena belasan tahun Singapore Airlines itu menjadi perusahaan penerbangan terbaik di dunia dengan sertifikasi terbaik di dunia. Kenapa? Karena quality service, karena kualitas pelayanannya. Nah, jadi si bapak ini teman hamba Tuhan itu cerita, gua mau tes katanya. Apa sih hebatnya Singapore Airlines? Dia naik Singapore Airlines. Pertama kali dia naik, dia duduk situ. Seperti biasa kalau penerbangan itu pramugarinya datang dengan sangat-sangat lembut, dengan sangat-sangat baik bertanya, what do you want sir? We have this and we have that. Kamu mau makan apa? Kami punya ikan, kami punya ayam. Misalnya gitu, saudara. Kami punya ikan, kami punya ayam. Si bapak ini dengan sengaja nungguin nih sampai tiba gilirannya. Waktu dia duduk, gua mau minta yang gak ada. Gue pengen tahu gimana reaksinya dia, gimana pelayanannya. Katanya pelayanannya bagus, pengen tahu katanya. Dia duduk situ, pengen nguji. Nah, waktu dia duduk, datang giliran dia. Ditanya sama pramugarinya, "Hi sir," gitu ya. "Hai. Bapak mau makan apa?" Kira-kira gitu, saudara ya. "Bapak mau makan apa?" "Kami punya ikan, kami punya ayam." "I want nasi pecel." "Saya mau nasi pecel," katanya. Hah? Dia cari sengaja yang gak ada di pesawat. Pengen tahu, marah apa enggak nih? Dia deg-degan sih, saudara. Jangan-jangan tadi dilempar sama pilotnya keluar kan. Jadi sambil deg-degan itu dia, "I want nasi pecel," katanya. Dia kaget, dia lihat reaksi pramugarinya. Apa reaksinya? Ini kan pelayanan nomor 1 nih, pelayanan nomor 1. "I want nasi pecel." "Oh, I'm sorry sir," katanya. "Maaf pak, saya nggak tahu nasi pecel itu apa," karena ini orang Singapura. "Nasi pecel itu apa?" Nasi pecel dia jelasin, nasi pecel itu nasi, pakai sayur-sayuran, pakai bumbu kacang. "Saya mau itu." Jadi si pramugarinya mikir langsung. Dia lihat nih, marah-marah nih. Kalau marah jelek nih, kalau marah jelek. Pramugarinya tersenyum, saudara. "Oh, rice, vegetable, and peanut sauce." "Oh, wait a minute sir." Disuruh tunggu, saudara. Terus pramugarinya jalan ke belakang. Dia kaget, dia berdiri. Jangan-jangan ada tukang pecel di belakang. Gitu. Dia lihat ke belakang, dia kaget, saudara. Kok pergi ke belakang? Nggak lama lagi datang dengan rantangnya, dengan nampannya, saudara. Datang dengan bawa makanan, bawa yang tertutup gitu. Dia kaget. Si bapak ini kaget. Sorry ya, saya pakai bahasa sehari-hari ya. Gile, betulan ada tukang pecel jangan-jangan di belakang. Terus pramugarinya datang dengan sangat hormat, dengan sangat profesional. "Sir, saya udah berusaha lakukan apa yang Bapak mau, menyediakan apa yang Bapak perlu, dan ini yang terbaik yang bisa saya lakukan." Dia buka, bapaknya kaget. "Pak, ini nasinya." Jadi ada nasi, sudah betul ada nasi. "But we don't have vegetable." Kami nggak punya sayur-sayuran yang banyak, tapi kami cuma punya brokoli. Dan ini sayurnya. Dan kami nggak punya bumbu kacangnya. Kami cuma punya saus tomat aja. Dan itu bukannya peanut sauce, tomato sauce. Jadi kami kasih tomato sauce aja ya Pak. And this is your meal. Enjoy your meal. Dan ini si bapak langsung bangkit berdiri, dia tepuk tangan, dia bilang, "Wah, excellent, hebat." Saudaraku, dalam pelayanan seringkali orang-orang nggak nyaman waktu ada sesuatu yang kayaknya, "Gua nih orang hebat, masa gua mesti kayak begini-begini," dan lain sebagainya. Saudara ngerti maksud saya? Pramugari itu bisa marah dan bilang, "Lu enak lu, gua lempar lu keluar." Bisa aja dia bilang begitu kan, saudara. Lu minta yang nggak ada. Bisa ngomel, bisa keki, bisa marah. Tapi ini enggak, tetap tersenyum dan profesional. Dan bapak itu tepuk tangan berdiri. Tapi pramugarinya belum selesai. Dia bilang gini, "Wait a minute sir, tunggu sebentar Pak. Jangan tepuk tangan dulu," katanya. Dia kaget, "Kenapa lagi nih?" "Bolehkah saya lihat paspor Bapak?" "Mati gua," katanya. "Paspor gue ditahan nih," katanya. "Enggak, saya perlu paspor Bapak." "Buat apa?" "No, saya mau lihat aja nomor paspor Bapak, nama Bapak siapa. Saya akan catat. Nanti lain kali Bapak naik Singapore Airlines, saya pastikan Bapak dapat nasi pecel seperti yang Bapak mau." Tepuk tangan buat SQ. Wah, sorry. Jangan tepuk tangan buat SQ, tepuk tangan buat pramugarinya. Saudaraku, itu yang namanya
Kalau mau jadi besar, melayani. Tapi seringkali orang gak mau. Saudara bayangkan, nilai seperti ini, itu adalah nilainya Yesus. Dan itu diadopsi oleh seluruh perusahaan besar di dunia. Dan itu yang membuat perusahaan-perusahaan itu jadi besar. Kalau saudara mau jadi besar, jangan ego saudara yang maju. Belajar dari Yesus. Karena aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Melayani bukannya jadi babu, maafkan saya. Melayani bukan jadi pembantu yang pikiran orang tuh, babu lu, pembantu lu. Enggak. Justru mengucap syukur buat yang membantu di rumah kita. Kalau nggak ada mereka, repot kan, sakit pinggang saudara kalau ngepel. Justru berterima kasihlah kepada mereka karena mereka melayani. Dan hargailah mereka karena mereka melayani. Yesus menempatkan dirinya kosong. No. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya dan bahkan menjadi manusia. Walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap keserupaan dengan Allah menjadi hak yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri dan sama menjadi manusia. Taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk keselamatan manusia. Untuk itulah dia datang. Bukan cuma untuk sekedar dirayakan dia jadi bayi kecil terus. No, dia nggak cuma bayi kecil. Dia jadi besar, bertambah hikmatnya, bertambah mulianya. Dia menunjukkan dirinya siapa dia. Dan this is our God. Ini Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan dia memberikan contoh keteladanan supaya dunia ini jadi lebih baik. Dalam hal pelayanan. Saudara yang bisnismen, saudara yang punya toko, saudara yang punya perusahaan apa aja. Latih. Karyawan saudara latih dengan nilai-nilai ini. Walaupun mereka mungkin bukan orang Kristen. Tapi kalau mereka praktekkan ini, mereka mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Dan perusahaan saudara jadi gede. Toko saudara jadi luar biasa. Pelayanan saudara jadi excellent. Itu hal yang luar biasa saudara. Dan Yesus ajarkan itu dan untuk itulah dia datang. Yang keempat, Yesus katakan, aku datang untuk memberikan kehidupan. Hidup dalam segala kelimpahannya, Yohanes 10 ayat yang 10, sama seperti anak manusia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehidupan, Yesus adalah, dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang ada di dalamku, maka dia walaupun mati, dia akan dihidupkan kembali. Yesus bicara literally tentang kebangkitan dari antara orang mati. Tapi mungkin dalam hal yang lain juga sama saudara. Bahwa ada hubungan-hubungan yang mati. Hubungan suami istri yang udah lama banget, udah gak ngomong. Kalau udah ngelihat, udah mati aja. Perasaannya mati, kasihnya mati, cintanya mati, emosinya udah mati. Yesus datang untuk menghidupkan lagi perasaan itu. Untuk menghidupkan lagi kasih itu. Mungkin ada bisnis yang mati. Karena mungkin dosa. Sudah, kematian itu akibat karena dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Dan semua orang sudah berbuat dosa. Otomatis semua orang pasti akan mengalami kematian. Tapi justru Yesus datang untuk menebus kematian itu dengan dirinya sendiri yang mati di atas kayu salib. Sehingga waktu dia mati di atas kayu salib, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat, kebenaran ini mencatat bahwa hanya ada satu orang yang bangkit dan gak pernah mati lagi. Dan itu adalah Yesus Kristus yang menandakan bahwa this is our God. Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan karena dia mati, dia bangkit lagi. Betul, dia sekarang ada di sorga. Dia gak kelihatan memang, tapi rohnya ada dalam dunia ini. Dan dia bekerja dalam saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dan kita orang yang percaya kepada dia, yang berharap percaya kepada dia, mengalami kebangkitan dalam kehidupan kita. Walaupun nanti kita mati, satu saat saya mungkin ada di Sinar Kasih. Tapi saya gak tahu ya, 50-60 tahun yang akan datang mungkin Sinar Kasih udah gak ada. Karena saya akan meninggal nanti tahun-tahun segitu. Saya nggak tahu ada di mana nanti. Tapi kalaupun saya masuk ke dalam peti mati dan saya meninggal dunia, itu cuma tubuh saya aja nih yang mati. Tapi roh yang di dalam saya itu udah dihidupkan bersama dengan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan kasih tubuh yang baru. Itu kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Nah namun bukan cuma sekedar itu saudara. Ada pertanyaan bilang begini. Kalau Yesus adalah kebangkitan dan hidup, kenapa orang yang saya sayang mati? Kenapa bahkan kita sendiri akan mati? Satu kali seorang hamba Tuhan di Amerika ditanya sama anaknya karena istrinya meninggal, jadi mama anak ini meninggal. Dalam kesedihan mereka berdua, papahnya pegang tangan anaknya yang masih kecil. Mengiringi perjalanan peti jenazah yang dibawa,
masuk kepada mobil jenazah dan dia naik di belakang mobil jenazah itu dan mengikuti mobil jenazah sambil terdiam bapak ini, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dengan kesedihannya karena ditinggal oleh istrinya, nggak akan ketemu lagi dalam dunia ini, dia percaya satu saat ada kebangkitan. Dalam kepercayaannya itu dia masih bisa tenang, tapi anaknya nggak tenang. Yang masih kecil selalu mempertanyakan, tarik-tarik tangannya, "Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa mama mati? Kalau Tuhan baik, kenapa mama nggak disembuhkan? Kalau Tuhan baik, kenapa mama nggak dibangkitkan? Kan dia bilang bahwa dia adalah kebangkitan." Anak ini masih kecil, nanya kayak begitu. Bapaknya nggak bisa jelasin. Bapaknya bingung mesti ngejelasin apa. Bapaknya percaya bahwa Yesus membangkitkan satu saat nanti. Tapi nggak sekarang. Tapi di tengah-tengah kebingungan, bapak ini cuma diam. Sambil terus dia menangis, meneteskan air matanya dan dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya jelaskan buat anak ini?" Dan tiba-tiba di dalam satu light traffic atau lampu merah, mereka semua berhenti. Tiba-tiba di sebelah mobil jenazah mereka itu, jenazah yang dikawal mereka, tiba-tiba datang sebuah truk besarnya luar biasa, tronton, saudara. Dan matahari kebetulan ada di sebelah sana. Dan saat mereka ada di dalam barisan itu, mereka merasakan hangatnya sinar matahari. Tetapi ketika truk itu berhenti di sebelah mereka, mataharinya hilang langsung. Dan bapak itu lihat, ini truk gede amat di sebelahnya. Dan bayangan truk itu menimpa kendaraan mereka. Di situ Roh Kudus bicara dalam hati si bapak ini. "Jelaskan sama anakmu seperti itu." Bapak itu langsung, "Nak, lihat truk di sebelah." "Iya, Pak." "Gede gak?" "Gede." "Mana yang kamu pilih? Kamu dihantam oleh truk ini, jatuh di bawah, di atas kita, dan kita ada di bawahnya, hancur, atau kena bayangannya?" Tapi kita nggak apa-apa, walaupun kena bayangannya. "Mana yang kamu pilih?" Anak ini bilang, "Mendingan kena bayangannya, Pak. Karena kalau jatuh kan langsung mati kita, Pak. Ini cuma kena bayangannya." Bapaknya bilang gini, "Itu yang terjadi sama mama sekarang. Mama nggak mati. Cuman kena bayangan kematian. Karena Yesus kebangkitan, satu saat mama pasti akan bangkit. Tapi siapa yang kena ketimpa sama truk itu? Yesus yang berdiri, jagain kita. Supaya kita gak ketimpa sama truk itu. Dia yang ketimpa sama truk itu. Dia yang mati karena truk itu. Kita gak perlu mati ketimpa truk itu. Kita cuma kena bayangannya aja. Mama cuma kena bayangannya hari ini. Tapi satu saat dia dibangkitkan lagi. Itu kepercayaan orang Kristen, itu kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa ada pengharapan walaupun kita sudah mati. Kita gak perlu tunggu-tunggu lagi kapan nanti saya diselamatkan, kapan nanti saya bisa berubah jadi ini, berubah jadi itu dan lain sebagainya. No. Gak perlu. Karena apa? Kita tetap menjadi diri kita kalau kita percaya kepada Yesus. Kita mati nanti, kita dibangkitkan lagi dan kita punya tubuh yang baru. Hidup dalam kekekalan. Bukan mati kekal, tapi hidup dalam kekekalan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Yesus yang terima penghukumannya. Dan dia yang mati buat kita. Yang kelima, saudara. Cepat aja yang kelima. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ibrani 10 ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, kata Yesus. Dan sudah bisa bayangkan, kehidupan Yesus hanya 33 tahun kira-kira. Namun kehidupan 33 tahun itu bukan berapa panjangnya hidup Yesus, tetapi seberapa berkualitasnya kehidupan dia. Karena sejak dia kecil sampai dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit naik ke surga, usianya hanya 33,5 tahun. Berapa banyak di antara kita yang hidup sampai puluhan tahun, bahkan lebih dari 60, 70, 80 tahun manusia dalam dunia ini yang masih gak ngerti kenapa dia lahir dalam dunia ini. Tetapi Yesus ngerti sejak dia masih kecil. Kenapa dia dilahirkan, dia fokus, hidupnya dia fokus melakukan kehendak Bapa. Dan dia melakukannya dengan sempurna. Sampai Bapa sendiri katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa di sorga, Tuhan Allah yang ada di sorga mengatakan itu kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan pada saat Yesus sebelum mati di atas kayu salib dia berdoa. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11
Saya lupa ayatnya, 17 ayat yang keempat kalau saya nggak salah. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dalam doanya Yesus kepada Bapa di sorga sebelum dia naik ke kayu salib. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. This is our God. Dia menyelesaikan semuanya dengan sempurna dan gak ada celah. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna dalam dunia ini menyelesaikan pekerjaannya kecuali Yesus. Dan itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Bukti bahwa dia adalah contoh teladan manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, memberikan contoh kepada manusia. Kalau kamu percaya kepadanya, hidupmu diubahkan, hidupmu akan menjadi serupa dengan dia. Kamu akan diperbaharui dari hari ke hari, kamu akan diubahkan dari hari ke hari. Kamu akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dia sempurna, kamu akan menuju kepada kesempurnaan. Usianya memang pendek, cuma 33,5 tahun dia mati, lalu dia naik ke sorga. Tetapi kualitas hidupnya sempurna, dampak kehidupannya sampai dengan hari ini. Saudara lihat, seni terbaik dalam dunia ini bicara tentang Yesus. Pendidikan terbaik dalam dunia ini bicara tentang Yesus. Kesehatan yang luar biasa dilakukan oleh manusia dalam dunia ini berasal dari kebenaran yang Yesus sampaikan. Saudaraku, semua yang terjadi dalam dunia ini, saudara bisa tarik garisnya, semua dimulai dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mulai dari seniman, mulai dari bisnismen, mulai dari pendidik, mulai dari dokter, mulai dari orang-orang yang berpikir tentang kesehatan. Mereka semua terinspirasi oleh kehidupan Yesus yang hanya 3,5 tahun ada dalam dunia ini. Membuktikan bahwa dialah Tuhan. Nomor 6, saudara, yang terakhir. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Hukum ada dalam dunia ini karena ada pelanggaran. Setiap orang melanggar, termasuk yang naik motor melanggar. Nggak pakai helm lah, ngelawan arus lah, semua. Saudara, itu yang simpel-simpel aja, saudara. Pelanggaran. Orang yang mencuri lah, orang yang segala macam. Dan manusia berpikir bahwa kalau ada pelanggaran, seharusnya makanya ada agama. Makanya dalam dunia ini begitu banyak agama. Saya ingin beritahukan kepada saudara, agama itu bagus, agama itu baik, luar biasa. Karena agama itu berusaha untuk membuat orang yang tidak baik jadi baik. Tapi pada kenyataannya, sekali lagi, saudara masih bersama dengan saya? Pada kenyataannya, dosa itu nggak bisa diselesaikan oleh agama. Nggak bisa. Kenapa? Karena dosa itu ada dua. Saudara, kita mesti ngerti ini. Yang pertama namanya original sin. Dosa original. Bukan Kentucky aja yang punya original. Tapi dosa juga punya original. Dosa itu namanya original sin. Tetapi yang kedua ada yang namanya the action of sin. Perilaku dosa. Saudara, waktu saya mencuri, itu adalah the action of sin. Saya harus dihukum. Makanya ada hukum negara. Kalau hukum agama ada yang namanya syariah, itu kalau orang yang mencuri dicambuk, saudara. Itu hukum agama. Untuk apa? Untuk menjaga manusia jangan sampai berdosa. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan keinginan untuk mencuri di dalam? Karena kalau saya mencuri, tindakannya dihukum. Saya takut. Tapi keinginan untuk mencuri tetap ada di dalam saya. Sudah bersama dengan saya? Dan kalau nggak ada orang yang tahu, karena ada keinginan di dalam, maka mencuri lagi. Ada banyak orang nonton film porno. Itu dosa kan, saudara? Tahu itu dosa? Nggak ada yang jawab. Tahu itu salah, iya memang salah. Karena itu nggak benar, itu percabulan. Tahu itu percabulan, makanya ada hukumnya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Hukum Taurat itu namanya. Itu ada hukumnya. Dan waktu ada hukumnya, kalau kamu begitu nanti kamu berdosa, nanti kamu masuk neraka. Takut untuk masuk neraka. Tapi keinginan untuk ngelihatnya selalu ada. Siapa yang menyelesaikan the original, keinginan yang di dalam itu? Nggak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Kecuali ada yang datang dan ambil dosa itu, ditaruh dalam dirinya,
dan dia yang mati. Karena upah kesalahan, upah dosa adalah hukuman dan kematian. Tapi harus ada orang yang menyelesaikannya. Diambil itu semua. Dia yang pakai, dia yang mati. Dan yang ambil dosa manusia. Keinginan-keinginan dosa dalam diri kita yang ambil itu adalah Yesus Kristus. Dan dia bawa itu dosa-dosa di kayu salib. Makanya kenapa salib disebut terkutuk. Karena semua dosa dunia ditanggung di atas sana. Agama, hukum dalam dunia hanya bisa, tanda kutip, nakut-nakutin orang untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi kecenderungan melakukan kesalahan selalu ada dalam diri manusia. Dan kecenderungannya gini, takut terus. Yesus datang, jangan takut, aku ambil semuanya, aku terima dosa itu. Kamu selesai. Harus ada korban, harus ada darah yang tercurah untuk beresin ini semua. Dan Yesus katakan, aku datang untuk itu semua. Makanya Yesus, dia berjalan tanpa dosa. Walaupun ada hukum, tapi dia katakan, oke, hukumnya bagus. Hukumnya gak ada yang salah, semuanya benar. Hukum agama semuanya benar. Hukum dalam negara ini semuanya benar. Tapi yang jadi masalah adalah orang yang menjalani kehidupannya itulah yang selalu melakukan sesuatu yang mengakibatkan hukum itu jadi hidup. Tapi Yesus katakan, hukum itu gak berlaku buat saya genapi. Karena saya hidup kudus, saya hidup benar, saya hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Saya menggenapi semua hukum itu. Hukum itu perlu ada, perlu. Tapi hukum itu gak perlu diberlakukan kalau saya hidup benar di hadapan Tuhan. Di hadapan hukum pemerintah. Kalau saya hidup benar, hukum itu gak akan berlaku. Hukum itu gak akan hidup. Yesus datang menggenapi semua hukum itu. Dan dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa karena ada hukum yang tadi. Kalau tidak melalui aku. Kalau kamu mau hidup bebas dari semua hukum itu. Gak akan berlaku lagi semua hukum itu karena kamu hidup benar. Kamu harus hidup di dalam aku, kata Yesus. Dan dia berikan jalannya buat kita. Dia berikan ajarannya buat kita. Dan waktu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita dibebaskan dari semua hukum. Saudara, ini alasan kenapa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan bukan yang lain. Cuma Yesus Kristus satu-satunya, anak Allah yang tunggal. Raja di atas segala raja. And this is our God. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau upah dosa adalah maut, semua orang sudah berbuat dosa, harus ada penebusan sekali lagi. Harus dibayar dengan kematian orang yang tidak berdosa. Makanya kenapa Yesus harus jadi orang? Kenapa Yesus harus jadi manusia? Padahal dia adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya ada satu manusia yang kudus, yang benar, yang di luar hukum. Menyelesaikan semua dosa manusia. Dan barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saya tutup dengan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sehingga mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkati saudara.